Di mana aja nih Bapak Ibu yang sudah berkumpul pada malam hari ini? Coba diketik di kolom komentar dari mana saja yang sudah hadir. Sepertinya ini dari tim les juga sudah ada yang masuk ya. Ada saya lihat tadi Bu Pak Agusto. Selamat malam Bu Cucu. Dari Tasikmalaya, ya kan? Dari Timor Leste sudah masuk. Berarti suara saya sudah bagus ya. Dengar ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali malam hari ini saya Novita bisa menemani Bapak Ibu semuanya dan akan memandu acara webinar pada malam hari ini ya. Selamat datang dan selamat mengikuti the webinar kesehatan bersama Faras ya. Sebelumnya saya mau tahu nih Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti webinar atau mungkin em, belum pernah tahu tentang Faras? Bisa diketik-ketik ya, atau mungkin sudah ada punya testimoni nih, ada yang sudah pakai Faras dan bisa sembuh menggunakan Faras, bisa diketik-ketik ya. Supaya kita tahu semuanya. Malam hari ini pesertanya, wow, sudah dari Lombok juga sudah ada. Pematang Siantar, selamat malam Bu Haji Halidah. Dari Poso, Bu Vivin. Wow, dari jauh-jauh semuanya ya malam hari ini yang sudah bergabung. Dari Sulawesi Barat juga ada. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang warisan pengobatan Nusantara ya, produk herbal kesehatan Nusantara ya. Kita tahu kita semuanya lebih suka ya pengobatan timur ya yang menggunakan produk-produk herbal. Dan kali ini webinar malam hari ini disponsori oleh PT Faras Sadan Nusantara ya. Sebelum kita masuk di materinya nanti tentang apa yang akan kita dengarkan tentang warisan pengobatan Nusantara, kita akan bersama-sama mendengar satu testimoni ya dari beliau yang sudah merasakan manfaat waras ya. Beliau dari seorang ibu dari Denpasar, Bali, berusia 52 tahun. Beliau adalah seorang karyawan swasta dan beliau sebelumnya ada keluhan mah, namun sudah sembuh menggunakan Faras. Nah, bagaimana sih ceritanya tentang kesembuhannya, pemakaiannya seperti apa? Mari kita dengarkan langsung ya dari beliau. Kita panggil Ibu Niwayan Suniawati. Apakah Ibu sudah ada? Halo, Mbak Novita, saya hadir. Adi. Selamat malam Bu Wayan. Apa kabar Ibu? Selamat malam. Kabar saya sehat, kaya bahagia. Wah, amin. Ya, silakan Bu. Bisa sharing tentang Faras kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Oke, Mbak Novita, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas Ibu, sudah. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu yang ada di webinar sehat bersama webinar kesehatan. Maaf. Selamat malam, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Saya sedikit sharing tentang keluhan saya sebelum ya saya tinggal di Denpasar ya. Saya tinggal di Denpasar itu kebetulan dekat dengan kantor Faras. Itu merupakan kelebihan saya daripada teman-teman. Jadi saya dari rumah ke kantor Faras itu kebetulan cuma 15 menit. Terus saya sangat senang. Nah, keluhan saya sebelum mengenal Faras itu sebenarnya bukan mah saja. Yang saya rasakan paling berat itu ketegangan di bahu. Itu karena kelelahan.
saya itu dulu perjalanan setiap hari itu ke kantor 30 menitan kan gitu. Jadi sering tegang. Terus saya karyawan kantor, jadi duduk itu berlama-lama. Nah, di situ dah kelelahan itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat dokter. Saya sempat ke dokter bolak-balik sampai 3 kali. Ketemu terakhir sama dokter spesialis eh, saraf. Di situ saya dibilang ketegangan saraf, makanya sakitnya itu pindah-pindah, Bapak Ibu. Jadi nanti di bahu kanan, di bahu kiri. Nah, itu yang sangat-sangat menyiksa. Sampai saya disuruh ke dukun sama temen gitu ya. Saking tidak sembuh-sembuhnya. Nah, di sela-sela saya itu sakit, saya terfokus ini bisa sembuh. Ketemu mungkin juga jalannya Tuhan, saya ketemu teman yang aktif di yoga. Nah, di situ saya tetap aktivitas karena dokter bilang ini karena ketegangan itu perlu relaksasi. Jadi yoga yang bisa saya lakukan karena sudah sakit, disuruh kita itu olahraga itu sangat berat, Bapak Ibu. Jadi yoga saya paling cocok. Setelah itu di acara terakhir yoga itu ada pembaluran minyak faras. Entah kenapa besoknya udah sembuh. Jadi saya udah tidak merasakan sakit yang luar biasa tadi itu. Setelah itu eh, saya dalam hati apa ya pingin punya stok. Nah saya berusaha supaya punya stok itu saya senang banget bisa apa ya walaupun harganya memang lumayan karena beda dengan minyak-minyak di pasaran ya. Itu eh, apa namanya sudah saya stok di kota obat saya pakai setiap hari itu untuk apa kesehatan saya karena minyak ini kan bukan untuk saya saja, untuk keluarga, untuk orang tua saya. Nah, setiap hari itu tubuh saya sayangi sehingga tubuh juga merespon. Itu sepanjang tulang punggung saya tetap isi eh, gosok-gosok itu sama pasangan atau anak kita, telapak kaki itu titik wajib. Jadi nanti yang area apa namanya keluhan, area yang kita mengalami keluhan sakit itu setiap jam kalau bisa. Nah, setelah penyakit di tegangan di bahu saya itu sembuh, Bapak Ibu tahu nggak, saya itu punya mah. Mahnya sebenarnya sembuh, terus kumat lagi, sembuh kumat lagi, itu juga karena pikiran. Jadi Pak Putu bilang kemarin ada di apa webinar Amusa ya, pokoknya penjelasan tentang Amusa, bahwa lambung itu merupakan otak kedua manusia. Itu nyangkut di benak saya. Karena apa? Memang benar. Begitu saya banyak pikiran, lambung saya terasa tidak enak. Jadi dia kayak lingkaran setan gitu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Saya ke dokter melihat apa teman-teman pada nunggu antrian gitu, itu saya pusing. Akhirnya saya pulang itu eh, apa ya memberi keyakinan bahwa minyak faras itu sembuh. Itu saya balur di bagian perut nggak setiap jam ya. Mungkin setiap saya isi satu botol itu bisa sampai cuman berapa hari gitu. Itu enak. Karena sebelumnya itu minum air putih saja, itu muntah. Jadi sangat-sangat apa ya, lambungnya itu kayak nggak menerima apa-apa gitu.
Saya sampai nggak bisa kerja gitu ya. Setelah dibalur bagian perut itu setiap jam, bahkan sampai pokok sesering saya suka, itu mulai ada perubahan. Jadi saya merasa nyaman, pelan-pelan. Paginya saya muntah, nanti sore-sore gitu udah nggak muntah lagi. Saya minum air, saya makan bubur, itu bisa diterima oleh lambung. Sebegitunya keras emas saya. Coba kalau tidak ada ini apa namanya Faras, mungkin saya udah putus asa Bapak Ibu. Apa yang saya pakai lagi? Karena juga dokter bilang saya nggak boleh sembarangan minum obat karena ginjal saya juga pernah bengkak. Nah itu bikin saya sedih. Nah yang terakhir itu ada kista di payudara. Saya sadarnya itu karena nggak terasa kesentuh itu sakit Bapak Ibu. Langsung saya berobat, itu di kayak di scan. Setelah itu ada kista. Aduh, saya sedih lagi. Tapi ingat saya lagi, karena Faras itu tidak untuk satu penyakit, jadi dia itu holistik. Saya balur juga saya isi setiap jam. Minyak paras klasiknya saya tuangkan di botol roll on. Jadi saya bebas bawa kemana-mana. Setiap jam saya kasih di apa yang saya area yang saya keluhkan itu. Lama-lama kistanya itu pecah. Kayak udah nggak ada eh, apa-apa lagi. Sekian terakhir itu bersih. Sekarang saya tinggal menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan menjaga pola pikir. Jadi itu testimoni malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya yakin dengan kita terus telaten menjaga kesehatan, mungkin Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Terima kasih, selamat malam, dan minta maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat, kaya, bahagia. Terima kasih Bu Wayan testimoninya ya. Sekarang udah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah sehat. namanya perjalanan, kita kan tidak selalu mulus. Kalau ada ketegangan, oke lah saya sakit, saya terima Mbak Novita. Kayak kemarin saya ada sedikit apa gitu ya, karena saya orangnya panikan dan tidak mau sesuatu itu sebenarnya tertunda kayak gitu. Harus, harus itu yang nggak boleh sebenarnya. Kita mengalir gitu kan. Itu kadang-kadang saya kurang gitu. Jadi saya belajar mesti eh, begitu dah. Pokoknya hidup itu dijalani ikhlas. Iya. Terima kasih Bu Wayan ya. Sekarang giliran Ibu menyebarkan apa yang sudah Ibu rasakan menggunakan Faras ke rekan-rekan Ibu, mungkin saudara, teman yang sedang mengalami sakit Ya, supaya bisa terbantu menggunakan minyak itu Faras. sangat layak disebarkan kan, Mbak Novita? Iya, betul ya. Jadi Faras bisa dijadikan P3K di rumah kita Iya, ya Bapak Ibu ya. Ya, dari testimoni dari Bu Wayan tadi membuktikan bahwa memang Faras ini adalah obat herbal yang berkhasiat ya, minyak herbal yang berkhasiat obat ya. Tentunya juga bukan hanya Bu Wayan saja yang sudah disembuhkan menggunakan minyak Faras, tetapi ada banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah ada menggunakan minyak Faras ya. Ada banyak sekali ribuan testimoni yang sembuh oleh minyak Faras. Nah, dari sana juga kita bisa tahu Faras ini sebenarnya apa sih ya, obat apa sih kok bisa Faras ini hanya digosok-gosok bisa menyembuhkan. Nah, kita akan belajar bersama-sama nih malam hari ini ya. Sebenarnya penyebabnya apa sih Faras ini bisa memiliki khasiat obat ya dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengobatan herbal warisan Nusantara ini dari seorang ibu ya, seorang mompreneur
yang berdomisili di Bandung. Beliau juga seorang praktisi kesehatan dan awal mengenal Faras ini di tahun 2017. Nah, saat itu beliau mengalami sakit kista. Nah, kemudian setelah pakai ternyata juga minyak ini berkhasiat dan beliau juga bisa sembuh ya. Kemudian setelah itu eh, beliau sembuh sehingga memiliki tekad yang kuat ya dan terus konsisten dalam membagikan manfaat dan cintanya Faras ke semua orang dengan tujuan agar semua orang juga yang mungkin mengalami sakit yang sama bisa terbantu sembuh menggunakan Faras ya. Dan saat ini juga beliau merupakan salah satu elite leader di Faras ya. Dan tak berlama-lama lagi bagaimana sih tentang Faras ini apa saja, kemudian kenapa bisa menyembuhkan. Mari kita dengar materinya dari ibu kita, Ibu Linda Mulyawati. Halo Ibu Linda. Baik, Bu Novita. Sudah jelas ya suara saya, Bu? Jelas Ibu. Oke, terima kasih Bu Novita, Ya, silakan Bu. MC yang keren ya. Malam hari ini sudah memandu kita dari pembukaan acara webinar kesehatan pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan ya buat teman-teman semua, sahabat Faras seluruh Indonesia. Saya mau cek-cek dulu nih, dari mana saja ini teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, silakan diketik Bapak Ibu, dari mana saya mau kenal nih. Oh, mau Mere hadir ya. Ada dari Dili, Timor Leste, ya. Ya, banyak teman-teman lainnya juga yang hadir pada malam. Oh, ada Bu Ien juga, sahabat saya dari Bandung. Ada dari Samosir, wah, dari Dili. Oh, selamat malam Bu Linda dari Surabaya. Halo Ibu Yana. Kemarin baru ketemu di Bali, Ibu Yana ya. Dari Timor Leste, keren ya, saudara kita dari luar negeri sudah mengembangkan Faras juga ya di sana dan banyak juga yang merasakan manfaatnya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Bu Novita saya ambil alih ya. Oke, nah eh, perkenalkan Silahkan dulu Ibu ya Linda. kalau ada ya siapa yang belum kenal saya ya pada malam hari ini. Ada yang belum bergabung member pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya mau tahu dulu, ada yang baru pertama ikut Zoom pada malam hari ini, atau ini teman-teman semua sahabat Faras seluruh Indonesia? Oke, baik. Pada malam hari ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Barangkali ada teman-teman yang belum mengenal saya. Saya Linda dari Bandung. Saya seorang mompreneur. Mompreneur itu ibu rumah tangga biasa ya Bapak Ibu. Eh, nah ini sebentar saya akan share ya slide saya. Oke, jelas ya kelihatan ya Bu Novita. Sudah Ibu, sudah kelihatan. Oke, nah saya adalah seorang mompreneur dari Bandung. Bentar, ini oke. Nah, saya mempunyai moto yaitu bahwa Faras itu menyembuhkan dengan kelembutan alam. Ya, Bapak Ibu, seorang mompreneur itu bisa merawat bisnisnya dengan cinta dan kesabaran, seperti sama yang diajarkan oleh Bapak Putu Eka ya, eh, membagikan cinta ya dan kesabaran dan keseimbangan ini akan berdampak pada keluarga dan bisnis yang menjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari bisnis dari tumbuh dari cinta yang tulus ya Bapak Ibu. Oke,
seorang mompreneur pun bisa sukses di bisnis laras ini ya. Eh, Kayaknya banyak sekali ya Bapak Ibu berlatar belakang dari eh, lain sebagainya ya. Ada yang guru ya, ada yang pebisnis ataupun lain sebagainya. Saya senang sekali saya bergabung di Faras itu tahun 2017 ya. Tahun 2017 itu saya baru mengenal Faras pada waktu itu secara pribadi ya. Testimoni saya itu kista. Awalnya saya kista nggak percaya ya minyak ini hanya dibalur-balur saja eh, bisa menyembuhkan kista saya ya. Memang vonis dokter kista itu saya sebelum saya menikah saya sudah mengalami kista. Jadi dokter itu selalu mengajurkan saya apabila saya menikah itu tidak boleh menggunakan alat KB karena akan sulit untuk mempunyai keturunan ya. Alhamdulillah puji Tuhan saya bisa memiliki keturunan. Tapi tahun 2017 itu kisah saya kambuh lagi. Mungkin karena pola makan atau eh, makanan gaya hidup saya juga kurang terjaga. Akhirnya saya 2017 eh, kista saya kambuh yang luar biasa sakit banget ya. Kista itu ya Bapak Ibu, yang ibu-ibu terutama yang mengalami ini itu sakitnya pada saat datang bulan ya. Saya ketemu Pak Putu pada waktu itu pertama kali di Bandung mengadakan acara itu. Saya kebetulan menghadiri acara tersebut dan ada seorang ibu yang memberikan testimoni tentang kesembuhan kista. Wah, pas sekali ya. Pada waktu itu saya sedang mengalami sakit seperti itu. Saya tanya ke ibu tersebut sampai suami saya orangnya yang selalu detail ya kalau dia Ibu benar nggak? Ibu sembuh betul nggak? Cuma minyak dibalur aja bisa menyembuhkan kista gitu loh. Eh, apa Pak Putu bayar ibu untuk kesaksian sampai seperti gitu untuk memberikan testimoni ke depan kata kata suami saya. Enggak Pak, saya betul-betul sembuh dari kista katanya ya. Dengan dibalurkan minyak ini katanya. Nah, kebetulan waktu itu Pak Putu ada di situ dan meyakinkan kami, akhirnya saya pun mulai menggunakan minyak faras ini ya. Memang awalnya itu menggunakan minyak faras ini membuat saya lebih rileks ya pada saat datang bulan itu. Saya tidak merasa kesakitan seperti sebelumnya ya. Jadi terasa hangat, terus saya bisa istirahat ya. Karena sebelum-sebelumnya bahkan saya tidak bisa istirahat karena menahan sakit dan juga apa namanya eh, bahkan maaf bicara itu saya mual-mual ya. Nah, akhirnya bulan pertama itu saya mengalami eh, rasa nyaman ya, nyaman pada saat datang bulan karena hangat minyak ini. Dan bulan selanjutnya itu yang saya tidak percaya ya, itu ada gumpalan darah yang mungkin ibu-ibu yang sembuh dari kista seperti itu ya keluar ya penyakit yang eh, ada di kita itu keluar ya. Dan setelah itu merasa nyaman sekali badan saya akhirnya setelah mengalami hal itu. Nah, itulah sekilas ya Bapak Ibu saya mengalami kesembuhan dari kista ya. Nah, Bapak Ibu banyak sekali testimoni kesembuhan karena saya mungkin awalnya kista di Bandung itu banyak sekali teman-teman yang sembuh dari kista ya. Salah satunya banyak video beredar Ibu Nuni itu mitra saya juga sembuh dari kista. Bahkan dia sudah pernah operasi, tapi dia uh, tumbuh lagi kistanya ya. Dan dengan menggunakan para secara rutin sampai sekarang ya, alhamdulillah itu Bu Nuni itu sembuh ya. Bahkan dia memberikan testimoninya yang Bapak Ibu pernah dengar mungkin ya testimoni Bu Nuni, terus ada Bu Hajah Teti juga mitra dari Ibu Ena nanti yang memberikan kesaksian, yang memberikan testimoni juga ya. Nah itu
mereka saya senang sekali ada mitra-mitra saya yang mengalami kesembuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya ini apa saya kemarin itu habis ya inilah menghadiri ya acara Paras di Bali ya. Ya, puji Tuhan saya bisa memperoleh warrior ya di acara Faras ini untuk kualifikasi tahunan saya ya. Saya bersyukur dan ini juga ada teman-teman ya yang pada waktu sebelum kita melakukan fun run ya di Bali ya. Nah, nanti akan ada lagi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah awal pertama kali saya mengenal Pak Putu ya. Nah, ini fotonya. Pak Putu bersama Ibu Prani itu ke Bandung untuk mengadakan acara seminar kesehatan. Nah, Ibu ini loh yang itu apa yang memberikan testimoni bahwa dia sembuh dari kista. Itu adalah awal mula saya mengenal minyak faras itu dari situ ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, saya sering sekali mengadakan acara di Bali yang menyemangati saya untuk melakukan seminar-seminar kesehatan di Bandung. Dari seminar kecil sampai seminar-seminar besar ya yang ada di Bandung, saya lakukan. Awalnya saya senang berbagi kepada teman-teman semua bahwa saya sembuh loh dari kista. Saya bisa loh menggunakan minyak paras ini, saya mengalami kesembuhan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akhirnya banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan manfaat itu selain dari kista juga. Banyak sekali teman-teman saya yang merasakan manfaat dari minyak faras ini. Nah, ini foto-foto kami ada seminar kesehatan mungkin nanti akan diadakan lagi di Bandung ya. Bapak Ibu bisa untuk menghadiri di kota-kota terdekat ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya pada malam hari ini. Eh, Oke, Bapak Ibu jangan ngantuk ya untuk kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Itu sekilas perkenalan dari saya ya. Awal mula kenapa saya mau sampai sekarang itu konsisten menjalankan faras itu ya. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa memberikan materi pada malam hari ini tentang kesehatan bersama dengan Faras pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau share-share ke temannya, boleh Bapak Ibu untuk mengundang lagi ya teman-temannya pada malam hari ini untuk kita bisa sama-sama belajar pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yaitu bahwa banyak sekali ya, seperti tadi saya katakan bahwa testimoni itu banyak sekali Bapak Ibu bisa dapatkan di misalkan di Google atau di YouTube dan lain sebagainya tentang kualitas minyak paras ini. Ya, jangan sampai diragukan lagi untuk manfaatnya. Bapak Ibu, paras adalah produk lokal yang sangat bermanfaat. Nah, sudah banyak bukti teman-teman ribuan ya, bahkan puluhan ribu banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari minyak paras ini. Ya, oke, Bapak Ibu, selanjutnya, nah, menurut tradisi Timur ya, itu penyebab utama sakit itu tentu saja dari makanan yang tidak sehat. Ya, makanan yang tidak sehat itu mengandung sedikit nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu makan makanan yang sehat. Nah, itu yang akan membuat tubuh kita sehat ya Bapak Ibu. Jadi biasanya itu akan tinggi kalorinya. Terus ada kadar gulanya tinggi juga dan ada lemak jenuh. Contoh makanan siap saji ya, makanan olahan ya, camilan-camilan ya yang manis, terus minum-minuman bersoda, gorengan-gorengan. Nah, itu tolong dibatasi sehingga
Bapak Ibu em, memperoleh makan makanan yang sehat ya, lebih banyak sayuran, buah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan menyebabkan tentu saja penyakit-penyakit yang akan berbahaya seperti diabetes ya, penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi itu bisa juga, atau juga bisa juga obesitas ya. Nah, kenapa Anda perlu mengkonsumsi yaitu makanan yang sehat? Karena ini untuk kelanjutan kesehatan tubuh kita ya. Jadi buah-buahan, terus sayur-sayuran, protein tanpa lemak. Nah, lemak yang sehat juga perlu Bapak Ibu untuk Anda konsumsi. Ya, jadi Anda harus bisa memilah-milah makanan yang sehat yang perlu Anda konsumsi. Nah, yang kedua yaitu pikiran yang tidak sehat. Pikiran yang tidak sehat ini yaitu pola pikir atau sikap mental yang negatif ya, itu jauhkan ya. Jadi berpikir terlalu berlebihan, misalkan overthinking. Nah, itu tidak baik ya Bapak Ibu. Terus pikiran negatif, fokus pada hal-hal yang buruk ya. Nah, itu uh, dijauhkan. Terus merendahkan diri sendiri. Tidak boleh ya Bapak Ibu terus menerus mengkritik diri sendiri. Itu jangan ya. Terus khawatir yang berlebihan. Itu tidak boleh juga. Perfeksionisme. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya itu iri hati, rasa bersalah berlebihan ya, pesimisme, juga menganggap segala sesuatu itu tidak pernah membaik. Nah, itu tidak boleh. Hindarkan hal-hal yang sifatnya negatif, pikiran yang tidak sehat, Bapak Ibu. Oke, dan yang ketiga yaitu energi yang tidak seimbang atau selaras ya. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu bisa yang kedua tadi sebelumnya saya sebelum masuk yang ketiga yaitu mengganti pikiran-pikiran yang lebih realistis dan positif tentu saja ya dengan misalkan meditasi, bisa juga olahraga ya atau terapi seperti itu. Nah, sekarang saya masuk yang ketiga, yaitu energi yang tidak seimbang atau selaras. Nah, kondisi di mana ini energi dalam tubuh, pikiran, dan lingkungan seseorang itu tidak seimbang atau selaras, ya, dan dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Dan ini konsep ini sering ditemukan ya dalam eh, dalam hal-hal yang praktik kesehatan yang holistik misalkan ya, atau penyembuhan energi misalkan, eh, pernah dengar juga nggak Bapak Ibu ada Reiki gitu, terus ada yoga ya, yoga, tai chi dan lain sebagainya. Nah, itulah energi-energi yang selaras yang bisa Bapak Ibu kembangkan ya, seperti yoga, akupuntur ya, terus penyembuhan energi, kesehatan holistik. Nah, itu spiritual meditasi ya. Jadi itu perlu untuk memberikan energi yang seimbang kepada tubuh Anda. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk materi selanjutnya. Nah, tentang makanan dan minuman. Bapak Ibu, masih dengar ya materi saya pada malam hari ini ya. Bapak Ibu semangat ya. Kita belajar pada malam hari ini. Oke. Nah, kita akan belajar makanan dan minuman, Bapak Ibu. Makanan dan minuman yang seimbang itu ada 5 rasa. Ya, 5 rasa. 5 rasa ini dianggap seimbang yaitu ada apanya saja nih Bapak Ibu. Manis, asam, pahit, pedas dan asin ya, itu yang harus ada pada makanan dan minuman kita ya. Jadi makanan yang seimbang itu ada 5 rasa yaitu manis, asam, pahit, pedas dan asin ya. Manis itu seperti buah-buahan ya, biji-bijian, susu, kacang-kacangan. Terus asam itu bisa juga jeruk, tomat, buah ya, buah beri ya maksudnya.
Nah, terus pahit itu apa Bapak Ibu? Seperti sayur-sayuran hijau gitu ya, ada bayam, teh hijau, atau rempah-rempah juga bisa seperti kunyit ya, seperti itu. Nah, terus pedas. Pedas apa? Cabai ya, jahe, bawang, bawang putih, lada hitam. Nah, itu makanan yang pedas. Sedangkan asin yaitu garam, misalkan rumput laut, kecap asin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu minum air putih yang alami ya Bapak Ibu. Air putih ini paling dasar ya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi akan menjaga tubuh Anda tetap eh, terhid- terhidrasi dengan baik ya. Jadi ini manfaatnya itu akan yang pertama itu menjaga keseimbangan cairan dari tubuh kita ya. Yang penting untuk organ vital ya seperti ya sirkulasi darah dan pengaturan suhu tubuh itu perlu air putih yang alami ya. Terus bisa juga detoksiasi mengeluarkan racun melalui keringat ya, urin atau maaf bicara ada BAB juga ya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan fungsi otak ya Bapak Ibu. Jadi minum air putih itu sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan fungsi otak Anda sehingga bisa berkonsentrasi. Terus suasana hati juga memori Anda juga tidak pikun ya, tidak cepat pikun. Dan lainnya yaitu kesehatan kulit juga ya. Kalau kita kurang minum air putih, kulit kita akan kering ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu untuk sistem pencernaan. Pencernaan kita itu perlu dijaga juga ya. Dan bisa juga menurunkan berat badan. Jadi sekarang saya mulai ya kita sama-sama belajar juga minum air putih. Kalau lapar banyak minum air putih ya Bapak Ibu. Oke ya, semoga kita bisa sehat semua ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah sederhana ini penting Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai masalah kesehatan tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yaitu puasa atau disebut juga detox ya. Jadi ada perbedaan sebetulnya antara puasa dan detox ini. Ya, jadi membersihkan tubuh dari racun ya dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan Bapak Ibu. Nah, puasa itu sendiri ya seperti teman-teman kita Muslim ya, saudara-saudara kita Muslim kan ada puasa. Nah, ini sangat bagus ya untuk membersihkan tubuh kita ya. Selain juga karena agama ya, karena mungkin kebiasaan di Muslim itu ada puasa, di Kristen juga ada, di semua agama pun ada ya. Puasa itu untuk kita praktik ya, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman jadi selama ada periode tertentu ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat bagus ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ada juga detox ya. Detox itu menghilangkan racun. Jadi lebih menghilangkan racun dari tubuh. Biasanya perubahan pola makan atau konsumsi produk tertentu biasanya untuk membersihkan organ vital, terutama hati, ginjal, dan usus ya, Bapak Ibu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Ayo semangat ya, kita belajar terus ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti terakhir aja ya, nanti kita ada tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh ya. Nanti bisa ditanyakan apa saja eh, yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut ya materi saya pada malam hari ini tanpa berlama-lama lagi. Oke, karena ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, warisan pengobatan Nusantara ya Bapak Ibu. Warisan pengobatan Nusantara ini sudah lama ya, itu menjadi suatu tradisi nenek moyang kita ya yang banyak sekali membantu kesehatan kita apalagi zaman-zaman dulu ya itu sangat membantu di berbagai daerah bahkan
bahasanya itu beda-beda, tetapi intinya menggunakan rempah-rempah ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada jamu-jamuan atau loloh ya disebut juga. Nah, ini tradisi Indonesia ini sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit. Ya, Bapak Ibu, kalau dulu ada jamu ya, minuman herbal tradisional Indonesia ini biasanya itu dari bahan alami seperti ada rimpang ya. Rimpang itu jahe, kunyit, dan juga temulawak ya. Dan ada juga daun-daunan, buah-buahan, kulit kayu, dan juga rempah lainnya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan loloh ini dari Bali ya, biasanya dikenal di Bali kalau loloh memiliki kesamaan dengan jamu sepertinya ya. Dan hal bahan dasarnya yaitu terbuat dari daun-daunan dan bahan alami yang segar yang tidak dimasak biasanya lebih apa mentah ya, jadi nggak ada proses masak gitu ya biasanya kalau lolok seperti itu ya. Nah, selanjutnya boreh. Boreh atau parem ya. Boreh itu perawatan tubuh dari luar ya untuk berbagai penyakit bisa digunakan ya. Bahan-bahannya alami seperti rempah-rempah herbal ya sering digunakan perawatan kesehatan dan kecantikan biasanya boreh atau parem ini boreh ya terutama ya sering digunakan untuk perawatan kesehatan seperti jahe ya kayu manis cengkeh pala kunyit ya beras juga ya bisa digunakan sebagai bahan dasarnya yang memberikan rasa hangat ya pada kulit kita ya karena kan dibalur ya Bapak Ibu dibalur eh, begitu ya diboreh ya jadi namanya boreh dan juga ada juga parem orang bilangnya kalau di Jawa itu parem terbuat dari rempah-rempah juga jahe kencur kunyit seperti itu biasanya itu digunakan itu kalau parem ya waktu itu saya melahirkan itu ya ibu-ibu yang pasca melahirkan itu sering ya menggunakan parem ya supaya hangat ya di perutnya ya di badannya itu dibalur parem kayak dulu waktu saya baru melahirkan anak ya seperti itu Bapak Ibu jadi hangat gitu tubuh kita juga bisa untuk Bapak Ibu yang pegal-pegal itu biasanya menggunakan parem ya. Oke, selanjutnya minyak obat atau lengis. Minyak obat atau lengis itu dikenal itu terbuat juga dari bahan alami sama seperti rempah-rempah, akar daun-daunan, bahkan bahan herbal lainnya dicampur dalam minyak dasar seperti minyak kelapa biasanya atau minyak wijen juga bisa ya. Bapak Ibu, itulah sekilas tentang pengobatan Nusantara, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya lanjut ya, Bapak Ibu. Silakan ketik dulu lanjutnya nih. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Kita masuk ke warisan pengobatan Nusantara ya, Bapak Ibu. Teteh, oke. Nah, inilah Bapak Ibu warisan pengobatan Nusantara ini sudah dikenal ya di negara kita itu mempunyai rempah-rempah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan terutama ya. Nah, berawal dari seorang anak bangsa ya yang mempunyai cita-cita yang sangat luhur yaitu Bapak Iputu Eka Suryawan namanya ya untuk menjaga warisan pengobatan leluhur Nusantara ini, yaitu pada tanggal 25 Juni 2016, tercetus satu ide ya membuat produk kesehatan dengan brand yang namanya Faras ya Bapak Ibu. Dengan semangat dan dedikasi yang kuat, akhirnya Faras dan Nusantara itu bisa melaksanakan grand launchingnya ya pada tanggal 28 Juli 2017 ya Bapak Putu Eka eh, secara resmi itu meluncing produk Faras ini pada tanggal 28 Juli 2017 ya Bapak Ibu. Eh, Pak Putu ini em, membuat eh, Faras ini
ingin supaya masyarakat Indonesia itu waras ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Pak Putu itu waras, waras tuh asal terdengarnya kurang enak didengar, jadi mungkin jadi waras gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ingat kalau mau waras pakai waras. Kalau seperti slogan saya di Bandung, di mobil saya ada mau waras pakai waras. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Oke. Nah, produk Faras itu sudah sangat bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya, dari awalnya itu Faras Natural Oil. Pertama kali itu saya tahu itu Bapak Putu itu meracik minyak ini menjadi dari komposisinya 108 rempah ini awalnya itu Faras Natural Oil ya 100 mili kalau dulu. Nah, akhirnya setelah beberapa lama kemudian eh, tanpa sengaja Pak Putu membuat suatu racikan ternyata gosong ya kalau pernah dengar ceritanya itu terciptalah Faras Klasik Natural Oil ya. Awalnya ini tidak sengaja dikerjakan di garasi rumah Pak Putu ya dan juga eh, apa namanya digunakan oleh pegawainya di kampungnya. Ternyata ada orang tuanya yang sembuh dengan menggunakan Paras ini ya Bapak Ibu. Nah akhirnya Paras ternyata eksperimen dari Pak Putu ini berhasil gitu dengan adanya Faras Klasik Natural Oil yang ini menjadi best seller dari produk Faras ya Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari Faras Klasik ini dengan berbagai macam keluhan. Nah, ini lengkap ya Bapak Ibu. Kayak kemarin pun kita baru launching, nanti ada Amusa juga ya. Nanti saya akan jelaskan ini produk-produk lengkap yang eh, Faras sudah buat ya dari awalnya Faras Natural Oil sudah sangat berkembang ya Pak Putu kembangkan karena memang Pak Putu itu senang meracik ya jadi eh, apa hasil yang dikerjakan Pak Putu itu betul-betul sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita ya Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Nah ini ada Amosa nih. Amosa juga ini produk baru kita ya. Di baru launching ya kemarin itu ya. Belum lama ini untuk kesehatan lambung. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah produk-produk Faras ini ada yang namanya itu produk healing ya. Produk healing itu adalah eh, produk untuk pemulihan secara fisik ya, pemulihan kesehatan yang memberikan rasa nyaman pada tubuh kita. Nah, produk healing ini best seller kita yaitu ini ya, Paras Klasik, Paras Natural Oil ya. Nah, ini ada Avara ya. Avara ini untuk kesehatan bayi ya, biasanya di bawah 3 tahun. Dan juga ini ada jamu untuk diminum ya Bapak Ibu. Jamu untuk diminum ini namanya Samples ya. Ini kandungannya itu dari kulit manggis ya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan untuk diminum ya Bapak Ibu. Dengan Samples ini banyak sekali teman-teman yang merasakan manfaatnya juga dengan minum Samples ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah produk-produk healing kita ya. Nah, produk healing itu adalah eh, yang untuk diminum ini khususnya ya. Ada Matanaya, ada Caristia. Matanaya itu untuk kesehatan mata kita ya, untuk minus atau untuk apa katarak pernah ada juga yang testimoni juga bahwa merasa lebih nyaman setelah minum Matanaya ini. Kandungannya itu dari tomat ya, dari wortel ya dan lain sebagainya. Nah, juga ada karistia. Ini untuk nah, sekarang kalau dulu saya pada waktu kena kista itu belum ada karistia ya. Kalau sekarang ada karistia. Ini untuk
ibu-ibu yang teman-teman ini yang perempuan untuk pada waktu saat menstruasinya sakit. Nah, ini minum Karistia untuk melancarkan menstruasi ya. Dan juga ada manisan buah amla. Ini yang bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, buah amla ini apa namanya? Ini sangat bermanfaat ya karena kandungannya itu lebih bagus dari vitamin C ya Bapak Ibu, ternyata kandungan buah amla ini luar biasa ya. Ini eh, bisa dikunyah ya, nah diminum. Nah ini bisa juga untuk kalau teman-teman yang mau diet juga bisa. Nah ini ada Amosa ya. Amosa ini untuk membantu meringankan gangguan lambung ya Bapak Ibu. Nah kelihatan ya. Nah ini Amosa ini isinya 6 satu pak gini ya. Isinya 6, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pengundangnya ya. Nah, inilah produk-produk Faras ya, produk healing kita ya. Nah, selanjutnya kita akan ada produk energizing ya. Produk energizing ini meningkatkan stamina ya, memberikan rasa nyaman ya. Selain untuk sakit-sakit yang cukup lama, ini ada juga produk-produk untuk eh, teman-teman yang mempunyai sakit yang mendadak ya, seperti pusing, mual, sakit perut. Nah, ini produk-produk energizing yang perlu teman-teman miliki ya, seperti VR. VR ini sangat bagus untuk kita apabila bepergian keluar kota. Itu saya selalu bawa VR. Kalau tidak itu Parasport ya. Itu sangat bagus untuk apabila pusing di jalan, mabuk di perjalanan ya. Nah, pakai VR ini dijamin enak Bapak Ibu. Nah, ini VR nih, saya ada VR. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke, nah selanjutnya ya ini ada Kensen juga. Kensen itu kopi untuk stamina ya, stamina kita, terutama untuk kaum pria ya. Nah ini sangat bagus dan kopinya enak Bapak Ibu ya, harus coba kopinya juga. Nah oke, selanjutnya yaitu ada produk juga. Faras itu punya produk aromaterapi ya Bapak Ibu. Nah, inilah produk-produk aromaterapi kita ya, sudah banyak sekali jenisnya ya. Ini berupa essential oil ya, biasanya itu menggunakan diffuser. Diffuser itu jadi nanti Bapak Ibu beli alat ya. Di alatnya di Faras pun ada jual ya. Nanti eh, masukkan air, tinggal teteskan ya rose faranya itu mau aroma apa itu ada yang jeruk, lemon ya, ada yang peppermint, ada yang eukaliptus macam-macam ya, itu enak banget ya. Ini sangat best seller sekali pada waktu eh, pandemi kemarin itu, wah luar biasa meledak ini aromaterapi kita ya Bapak Ibu. Harus mencoba aromaterapi kita yang sudah dibuat oleh Pak Putu juga menjadi satu produk yang sangat membantu untuk kita bisa merasakan harumnya dengan apa namanya ini alami ya, dari rempah-rempah juga ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya ya. Nah, inilah produk best seller kita yaitu Faras Classic Natural Oil, Bapak Ibu. Masih semangat ya, Bapak Ibu? Oke. Sip, sip. Nanti ada pertanyaan loh dari saya ya. Bapak Ibu simak ya dengan baik. Nah, Faras Classic Natural Oil ini ya terbuat dari 9 unsur alam yang terdiri dari 108 tanaman obat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kebayang nggak? Banyak sekali ya macam-macamnya. 108 tanaman obat yang selaras sekali untuk tubuh kita. Ya, jadi Pak Putu ini sudah mempertimbangkan bahwa paras ini ya memang sangat selaras untuk kesehatan tubuh kita, terutama orang Indonesia ya. Dan juga banyak orang luar juga yang sudah merasakannya, seperti Timur Leste itu sudah sangat berkembang ya. Saudara kita Timur Leste itu kemarin itu wah luar biasa ya.
ada 30 lebih nih Timor Leste yang berangkat ya kemarin ke Bali. Luar biasa berkembang di sana. Nah, 6 unsur pohon kehidupan ya, ada 6 unsur pohon kehidupan yaitu di sini ada akar, batang, biji ya, daun dan juga buah ya. Nah, ini ya, akar, batang, biji, daun, buah, bunga, buah ya. Nah, akar itu merupakan pondasi, sedangkan batang yaitu merupakan kekuatan atau dukungan ya. Biji itu merupakan kelanjutan dari kehidupan ya, melambangkan itu, sedangkan daun itu simbol suatu kehidupan, bunga itu kita berkembang ya, dan hasilnya yaitu buah ya atau usaha. Dan juga kita mempunyai 3 unsur energi ya dalam satu paras klasik ini yaitu air, api, dan ether. Ya, saya akan jelaskan yaitu air itu yaitu mempunyai energi yang dingin, Bapak Ibu. Ya, ini elemen yang penting untuk kehidupan. Ya, dan juga ada api juga. Api itu memberikan rasa hangat ya, penuh vitalitas dan juga kekuatan ya Bapak Ibu. Dan juga yang selanjutnya yaitu ether. Ether ini merupakan suatu ruang kesadaran spiritualitas ya. Jadi kita sisipkan doa kita ya pada saat kita membalurkan minyaknya. Nanti tepatnya pembicara materi kedua akan lebih menjelaskan cara membalurnya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah inilah 6 unsur pohon kehidupan itu ya Bapak Ibu yang terkandung dalam minyak faras ya, ada bunga ya, ada daun, buah ya, biji, batang dan akar ya. Seperti tadi saya jelaskan ya, akar itu pondasi pondasi ya, pondasi kita, dan juga batangnya itu kekuatan dukungan ya. Jadi kita perlu kekuatan dukungan. Nah, itu terkandung semua dalam minyak faras Bapak Ibu. Biji itu kelanjutan kehidupan ya. Tadi diingat ya Bapak Ibu, daun itu simbol simbol kehidupan ya. Buahnya itu adalah usaha ya, dan bunga itu adalah eh, apa berkembangnya hasil dari kehidupan buah ya, itu dari bunga jadi buah ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini energi alam. Energi alam ini ada energi panas. Energi panas yaitu minyak esensial. Minyak esensial ini yaitu energi yang aktif ya Bapak Ibu yang dimiliki oleh minyak paras ini. Nah, terus ada juga energi dingin seperti minyak kelapa ya. Minyak kelapa ini memberikan ketenangan, konsentrasi dan energi ya Bapak Ibu. Dan juga ada juga energi padatnya ya, bulir rempahnya itu yang merupakan struktur ketahanan atau stabilitas untuk tubuh kita. Dan juga tadi niat baik itu sangat diperlukan ya, spiritual kita juga kita sambil membalurkan minyak ini ya Bapak Ibu, sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan juga bagian yang sakit itu harus dengan doa kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, mempunyai niat baik untuk kita bisa sembuh ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, paras klasik ini adalah tadi yang saya katakan bahwa ini adalah eh, apa eh, saripati dari paras natural oil ya Bapak Ibu. Paras natural oil itu cikal bakalnya dari paras klasik ini ya. Dia itu saripati dari paras natural oil. Nah, daya serapnya itu di kulit itu masuk ke jalur meridian ya yang sangat cepat dibandingkan dengan paras natural oil. Yaitu boosternya itu lebih dari paras natural oil ya.
Booster terapinya itu membantu untuk penyakit-penyakit degeneratif yang sudah menahun ya, keluhan sakit yang tidak jelas penyebabnya dan juga keluhan psikomatis ya Bapak Ibu. Oke, nah sudah selesai materi saya pada malam hari ini. Bapak Ibu jangan diragukan lagi ya. Kita sebagai seorang anak bangsa, kita sudah di jalur yang tepat. Kita akan kembangkan produk Nusantara ini, warisan leluhur kita ya, yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh PT Faras ya, oleh Bapak Putu Eka yang sudah meraciknya sedemikian rupa yang selaras untuk kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan kita ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ya yang diucapkan pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu silakan bisa bertanya ya di akhir acara. Kita akan kembangkan produk Nusantara ya sampai eh, jaya lah apa pengobatan Nusantara. Oke, Ibu Novita, terima kasih materi saya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semua. Ikuti acara webinar pada malam hari ini sampai akhir ya Bapak Ibu karena ada door prize juga yang akan dibagikan nanti. Dan pembicara kedua tentunya akan lebih menerangkan secara detail bagaimana cara pemakaian minyak paras ini ya yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita yang kita bisa bagikan kepada teman-teman kita di daerah masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Novita, saya kembalikan. Terima kasih Bu Linda penjelasannya. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya materi pada malam hari ini. Oke, semangat-semangat belajar ya, karena materi Semangat. kedua akan lebih bagus lagi dibawakan oleh pemateri yang sudah berpengalaman. Oke, Ya, terima kasih Bu Linda. ya, terima kasih. Materinya luar biasa ya Bapak Ibu semuanya bahwa ternyata penyebab sakit itu bukan hanya karena kita yang lalai karena makanan atau karena kita nggak sengaja kebanyakan makan apa gitu tiba-tiba sakit ya. Tapi Ya. ternyata pikiran itu juga menjadi penyebab utama kalau kita sedang sakit. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita semuanya menjaga pola pikir kita, kemudian menjaga gaya hidup kita, menjadi gaya hidup yang lebih sehat ya, agar kita semuanya bisa sehat, kuat, dan bahagia sampai nanti ya. Ya, terima kasih Bu Linda untuk materinya malam hari ini ya. Sebelum nanti kita mau melanjutkan materi yang kedua ya tentang bagaimana cara menggunakan minyak faras, kita juga akan mendengarkan satu testimoni lagi dari seorang ibu dari Bogor ya. Beliau juga seorang guru SD. Beliau ada beberapa testimoni ya. Mari kita dengarkan langsung aja ya sharingnya dari beliau supaya lebih srek ya, lebih greget ya kalau kita dengarkan langsung testimoninya dari sumbernya. Halo Ibu Haja Enas, sudah ada ya? Halo, Selamat Assalamualaikum. malam Ibu. Ya, selamat malam untuk semuanya yang ada di webinar Minyak Paras. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit testimoni. Awal saya mengenal minyak paras itu dari adik kelas saya, yaitu Hajah Teti dari Bandung, yang mitranya Ibu Linda tadi. Ya, awalnya saya nggak percaya bahwa lihat di Facebooknya Haji Teti itu bener nggak sih kok minyak bisa menyembuhkan penyakit itu kan awalnya saya nggak percaya. Akhirnya saya coba pakai minyak paras itu. Alhamdulillah sejak COVID itu saya tidak pernah minum obat. Jadi apa tuh kalau sakit-sakit yang panas atau meriang atau sakit perut itu
saya selalu mendahulukan minyak faras sebelum yang lain. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 hari nggak sehat dengan minyak faras, maka saya minum obat. Tapi alhamdulillah sebelum saya harus minum obat, saya pasti sudah sembuh gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, terakhir kalau yang awal-awal saya rasakan setelah pakai minyak faras, seperti ada saya dulu sering apa masuk angin di kerok, sekarang udah nggak jarang gitu ya, jarang di kerok. Terus kaki saya sakit, alhamdulillah sekarang sudah lebih ringan. Dulu kalau di bawah jalan tuh sangat tidak nyaman sekali ya, sangat sakit. Kemudian pernah juga di payudara saya tuh kayak ada benjolan sedikit ya. Saya juga agak kaget, tapi pas 3 hari saya balur, alhamdulillah sehat. Nah, dan kemarin yang testimoni terbaru kebetulan menimpa suami saya sendiri waktu awal Mei itu, suami saya tiba-tiba kaki dan tangan sebelah kiri itu lemas. Kejadiannya maghrib, pulang kantor, suami saya bilang, Mah kok kaki dan itu lemas, katanya kan. Saya pikir itu sakit biasa. Akhirnya seperti biasa saya balur seluruh kaki itu. Terus dia tidur, tapi tiba-tiba pagi itu ada tambah keluhan, kepalanya pusing, sampai dia nggak bisa jalan. Mau ke kamar mandi aja tuh harus dipegangin, takut jatuh itu kan. Nah, di situ saya baru sadar, oh ini kayaknya suami saya sakitnya bukan sakit biasa. Akhirnya saya bawa ke dokter, saya bawa ke rumah sakit. Ternyata kata dokter ke rumah sakit PON, ternyata hasil diagnosanya ada penyempitan di otak sebelah kanan. Eh, apa? Berarti suami saya tuh kena stroke gitu kan. Nah, berarti sekarang saya sendiri yang pengguna minyak faras punya eh, di keluarga sendiri yang kena penyakit yang tidak ringan ya, stroke itu. Akhirnya selama di rumah sakit itu obat dokter terus, infus dan sebagainya, tapi saya tetap balur. Pagi, siang, sore saya balur, malam saya balur suami saya itu. Nah, setelah dibalur beberapa hari ya di rumah sakit itu 5 hari kurang lebih, pulang akhirnya saya diboleh pulang dulu dan suami saya masih belum bisa jalan. Sekalipun jalan itu masih pakai tongkat yang kakinya 4. Nah, jadi dia belum bisa jalan sempurna, ke kamar mandi aja masih saya temenin ya. Nah, jalan pakai tongkat yang kakinya 4. Nah, alhamdulillah pas hari ke-7 yang kata orang katanya stroke itu nanti 6 bulan nggak bisa jalan, 3 bulan, aduh saya udah ya Allah, apa apa benar gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah hari ke-7 di rumah sakit itu kan 5 hari ya. Itu hari ke-7 suami saya bisa melangkah tanpa eh, tongkat ya, tanpa tongkat yang kakinya 4. Nah, tapi tetap kemana-mana bawa, cuma si tongkatnya itu diangkat itu. Nah, akhirnya setelah itu saya bersyukur ya alhamdulillah bahwa suami saya bisa jalan lagi. Nah, jadi eh, sampai hari ini alhamdulillah suami saya udah semakin sehat. Kemarin jari kirinya kan suka main piano tuh ya, masih belum kuat, sekarang udah semakin itu ya. Tetap saya balur kalau malam terutama, nah, alhamdulillah ya. Jadi minyak faras ini memang menurut saya sangat ajaib ya. Dan saya sebagai guru, banyak teman-teman saya, orang tua murid yang juga banyak testimoni ke saya. Jadi ada yang eh, kakinya jadi sehat lagi, terus ada yang saraf kejepit jadi nyaman, tidak tidak harus operasi. Terus ada yang murid saya kelas 4 itu, kelas 4 SD, ada yang ada benjolan tuh, walaupun masih anak-anak. Ternyata kata mamahnya, alhamdulillah hilang, gitu kan. Dan masih banyak testimoni lainnya
terutama dari yang sudah beli ke saya, yang diabetes juga ada, yang diabetes dia merasa badannya lebih nyaman dengan dibalur minyak faras. Terus ada juga yang eh, pokoknya sangat banyak lah testimoninya ya. Nah, jadi saya menghimbau atau ke semuanya ya, minyak faras ini bukan minyak kaleng-kaleng. Dia sangat ajaib, walaupun harganya mahal, tapi dibanding kesehatan yang kita peroleh itu sangat murah gitu ya menurut saya. Jadi ketika orang itu merasa sehat, maka yang mahal pun menjadi murah gitu ya. Dan memang harga sesuai kualitas ya. Itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Haja Ena, testimoninya luar biasa ya. Betul kata Ibu Haja ya. Mahal itu relatif ya Bu ya. Apalagi Ya, kalau kita mendapatkan kesehatan yang lebih itu jadi lebih murah jatuhnya ya, ya Bu ya. betul. Ya, Ya, ya tadi kita banyak mendengarkan testimoni dari beliau, apalagi suaminya yang stroke ternyata nggak sampai berbulan-bulan ya. Ya, bisa sembuh menggunakan minyak faras. Kemudian beliau juga akhirnya banyak membantu orang lain untuk sembuh menggunakan minyak faras. Wah, semakin ini ya, kita semakin percaya ya bahwa minyak faras ini memang benar-benar minyak yang luar biasa, yang bisa dikatakan juga minyak ajaib ya. Nah, ah kita akan lebih lagi belajar pada malam hari ini ya di materi yang selanjutnya. Bagaimana sih caranya menggunakan minyak faras ini? Apakah hanya digosok-gosok saja sebentar, dioles aja? Ya, kita perlu tahu cara pemakaiannya yang benar sehingga minyak ini bisa efektif kita gunakan ya dan bisa benar-benar bermanfaat di tubuh kita. Materi yang kedua ini akan dibawakan oleh seorang herbalis ya. Beliau juga merupakan seorang PNS. Nah, PNS-nya ini bukan sembarang PNS, Bapak Ibu ya, melainkan seorang pemain network sejati. Keren ya. Puluhan tahun berpengalaman di sebagai herbalis dan sudah banyak membantu kesembuhan orang lain, terutama menyembuhkan diri sendiri dan keluarga ya. Mungkin beliau juga banyak sakit-sakit sebelumnya. Nah, namun berkat Faras, beliau dan keluarga juga disembuhkan. Selain itu, selain dapat sehatnya, juga beliau juga dapat reward-reward juga dari Faras ya. Saat ini beliau semakin mau menyebarkan segala sesuatu tentang Faras itu cintanya Faras seperti apa kebaikan-kebaikan Faras ke semua orang ya. Beliau juga merupakan seorang elite leader dari Faras. Mari kita sambut dan dengarkan sharing materi dari Bli Gede Supariana. Selamat malam Bli Gede. Sudah ada ya. Selamat malam, Bu Lovita. Sehat kaya bahagia. Sehat kayak bahagia. Suara saya jelas? Jelas Pak Gede ya. Jelas silakan Pak Gede. Ya, Ya. soalnya ini sinyalnya turun naik, tak lihat ini ya. Iya, ini pesertanya lumayan banyak ini ya. Ya, tadi sudah banyak panjang lebar dijelaskan oleh Bu Linda maupun testimoni dari Bu Aja, Bu Wayan tadi luar biasa semua ternyata minyak paras ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Beli Gede. Saya tinggal di Mataram, Lombok. Ya, saya mengenal Paras ini 2016 tepatnya. Nah, sebelumnya saya akan sedikit bercerita kenapa saya bisa bergabung di Paras ini. Tapi izinkan saya share slide dulu ya. Tapi suara saya jelas ya? Jelas beli. Jelas. Ya, oke. Ya, slide sudah masuk.
sudah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Terima kasih. Nah, ini quote yang selalu saya suka karena selalu mengingatkan diri saya, ya. Nah, penyakit itu timbul karena kita terlalu meremehkan pentingnya menjaga kesehatan. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu ini di sini malam hari ini? Ya, ya, itu terjadi pada diri saya. Nah, sebelum saya mengenal minyak paras, sebelum saya menjadi seorang herbalis, saya ini dulunya seorang marketing. Saya keliling hampir ke seluruh Indonesia. Nah, saya kebetulan waktu itu tugas lebih banyak ke Indonesia Timur. Nah, jadi karena saya orang lapangan, orang yang suka ngawur dan memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan. Dulu saya seorang perokok, ya. Selain saya seorang perokok, jarang olahraga, makan seenaknya, ya. Yang pokoknya yang saya suka ya saya makan gitu. Nah, seharusnya kan apa yang boleh kita makan sesuai kebutuhan. Nah, tapi saya makan saja. Nah, apa yang terjadi menjelang umur saya yang 60, waktu itu mulai kepala 5, saya mulai mengalami banyak timbul keluhan penyakit. Nah, di antaranya saya pernah kena asam urat waktu itu. Asam urat saya tidak salah itu pernah 13, kaki saya bengkak itu. Itu luar biasa ya, bengkak, aduh ngeri sekali. Kena angin saja sakit sekali. Nah, itu sebelum saya menjaga apa namanya belum kenal paras. Nah, jadi karena meremehkan makan seenaknya, makan enak. Kemudian saya kena prostat 2019 ya, dan pernah kena serap kejepit, pernah kena OA. OA itu osteoartritis peradangan pada sendi lutut. Nah, itu karena saya dulunya jarang olahraga. Saya dulunya gemuk, perut saya buncit, Bapak Ibu ya. Lingkar perut saya pokoknya di atas 100 115 kalau tidak salah. Itu dulu saya kalau pakai celana itu 38 sesak. Kalau sekarang 32 muat. Pokoknya ngawur dulu ya. Nah, kemudian setelah saya mengenal, ya sebelum di Paras saya juga aktif di produk kesehatan. Nah, setelah saya mengenal produk kesehatan, di sanalah saya paham pentingnya menjaga kesehatan seperti apa yang dijelaskan di awal oleh Bu Linda. Nah, jadi orang sakit itu bukan tiba-tiba. Nah, sakit itu perlu proses juga. Begitupun juga proses penyembuhan. Ya, seperti orang stroke. Stroke itu bukan, wah kemarin dia baik-baik kok sekarang tiba-tiba dia stroke. Enggak. Nah, proses stroke itu paling tidak butuh waktu 5 tahun. Itu terjadi karena pola hidup yang kurang sehat. Nah, sama dengan saya mengalami prostat, saya mengalami asam urat, itu prosesnya cukup lama, pelan-pelan, ya. Itu terinvestasi, pola hidup yang kurang sehat itu numpuk di badan kita, tiba-tiba akan terjadi penyumbatan dan sebagainya. Itu prosesnya paling tidak 5 tahun. Nah, kadang-kadang kita itu begitu sakit maunya cepat sembuh. 1 hari pakai produk langsung mau sembuh. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Nah, jadi pentingnya kita menjaga pola hidup sehat seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Linda tadi. Nah, jadi kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan kita yang sangat berharga. Ya, nah, jadi setuju Bapak Ibu. Mulai sekarang mari kita menjaga pola hidup sehat. Ya, nah, jadi dengan di Paras ini saya bersyukur sekali saya bisa bergabung di Paras. Saya banyak diajarkan tentang bagaimana saya menjaga pola hidup sehat. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Linda di awal ya. Nah, jadi menjaga pola hidup sehat, kemudian banyak olahraga, melakukan puasa detox. Nah, itu untuk menjaga selain kita menggunakan produk-produk Paras. Nah, sekarang saya merasa hidup saya sangat sehat walaupun sudah kepala 6, tapi saya sangat fresh ya. Kenapa? Karena saya pagi saya wajib itu jalan kaki, itu paling tidak 1 jam
5 kilo setiap hari, apa namanya, bukan setiap hari, seminggu paling tidak 3 kali lah. Kemudian sore saya lakukan gym, olahraga fisik. Nah, karena kita ada otot rangka dan otot jantung itu perlu betul-betul saya jaga. Makanan benar-benar saya jaga, ya. Sudah tidak merokok lagi. Nah, jadi kesehatan tidak bisa kita beli, tetapi bagaimana kita menjaganya. Setuju ya Bapak Ibu dengan quote ini? Saya sengaja buat ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan juga semoga Bapak dan Ibu juga terbantu. Nah, sebelum kita sakit, lebih baik kita jaga, karena saya sudah merasakan semua itu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan manfaat daripada produk Paras ini. Bagaimana sih cara menggunakannya? Ketika saya kena prostat, kena asam urat, kemudian kena OA, osteoartritis, kemudian terakhir waktu ini baru-baru ini kena saraf kejepit. Itu semua saya lakukan dengan Paras ya. Nah, jadi cara pemakaian produk Paras itu sebenarnya sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Produk Paras ini adalah produk asli leluhur Indonesia. Nah, ini konsep penyembuhan dari Paras ini adalah sentuhan, ya, sentuhan yang menyembuhkan. Nah, jadi di sini di mana ada cinta, di sana ada kesembuhan, seperti tadi dijelaskan sama Bu Linda, ya. Nah, selain itu kita wajib juga jaga kesehatan, pola makan dan pola hidup. Nah, jadi cara menggunakan minyak paras ini sederhana, tanpa diminum, ya, sehat tanpa diminum, yaitu dengan cara sentuhan yang menyembuhkan. Kok bisa? Awalnya saya juga tidak percaya, kok bisa obat tanpa diminum bisa sembuh. Itu awalnya saya tidak percaya ketika saya kena prostat waktu itu. Tetapi karena penjelasan dari Dokter Ami, beliau seorang dokter, dan penjelasan Pak Bupeka teman saya sebagai project Paras di sana, saya baru paham dan saya mencoba menggunakannya. Akhirnya dalam waktu 3 bulan prostat saya menjadi sembuh hingga sekarang tidak kumat lagi. Ya, nah karena konsep penyembuhan dari minyak paras ini adalah penghantarannya melalui kulit, ya, melalui pori-pori. Nah, kalau secara medis itu disebut dengan transdermal, ya. Obat itu masuk lewat kulit. Makanya kalau banyak orang kita pengobatan secara konvensional, kalau kita ini adalah pengobatan warisan luhur Nusantara. Nah, pengobatan konvensional begitu kita kena sakit parah pun obat itu masuk lewat kulit. Contohnya infus, infus kan masuk lewat kulit. Nah, kalau apanya diinjeksi, suntik itu kan lewat kulit. Nah, kenapa lewat kulit? Karena dari hasil penelitian 80% obat itu akan efektif ketika masuk lewat kulit. Dia langsung di pembuluh darah dan langsung ke sasaran, ke tempat yang sakit. Nah, jadi minyak paras ini dia masuk, memang dibuat secara khusus, diramu secara khusus dan penuh kehati-hatian. Nah, jadi dia memiliki ukuran, ya, ukuran mikron berapa mikron, sehingga dia bisa masuk. Dan minyak paras ini sesuai dengan minyak yang ada di kulit, sehingga itu gampang sekali masuk. Tidak semua minyak bisa masuk lewat kulit, ya, hati-hati Bapak dan Ibu. Wah, kalau gitu saya beli aja minyak. Nah, kalau minyak-minyak yang apa namanya, yang banyak dijual di warung, di toko-toko obat itu belum tentu bisa masuk, ya. Malah dia akan diam di kulit. Nah, ini minyak paras memang dibuat khusus agar dia bisa masuk ukuran pH dan ukuran mikronnya, ya. Ya, saya tidak bahas itu. Nanti ada pelatihan khusus. Nah, jadi cara balurnya di sini, cara pemakaian minyak paras yang sangat sederhana, cukup dibaluri di titik-titik meridian tubuh atau di titik C, yaitu di telapak kaki, tulang belakang, dan di tempat yang bermasalah. Nah, kenapa harus di telapak kaki? Nah, di telapak kaki ini kan ada sistem saraf, ya, sistem organ. Nah, itu lengkap sekali, ya, semua ada di telapak kaki. Nah, seperti di gambar, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu tidak perlu menghafalkan semua ini karena kita bukan seorang terapis, ya. Cukup Bapak Ibu balurkan sembarang
Yang penting balurkan secara basah. Nah, ini maksudnya dibalurkan, dituangkan minyaknya yang agak banyak, kemudian digosok dengan lembut, bukan dipijit. Ya, kalau pijit itu adalah pengobatan dari Cina, yaitu refleksi, itu adalah bentuk pijit, ditekan keras semua titik. Di sini biarkan gosok dengan lembut, nanti minyak akan masuk dengan sendiri. Ya, tidak perlu dihafalkan. Gosok saja sembarang, jadi di telapak kaki, sela-sela jari kaki, punggung kaki. Itu lakukan, ya. Nah, itu gosok dengan lembut. Nah, kemudian kenapa harus di telapak kaki? Karena telapak kaki ini berkaitan dengan energi bumi. Ya, energi masuk lewat kaki. Kaki kita kan menyentuh pertiwi, menyentuh buminya. Jadi energi negatif itu masuk sini. Itulah kenapa kita harus tetap menggosok di minyak paras. Apanya di telapak kaki. Nah, mana duluan mau telapak kaki, tulang punggung, di tempat sakit boleh dari mana saja ya. Karena pemakaian paras ini sederhana sekali. Nah, selanjutnya di tulang belakang. Nah, ini di tulang belakang, sumsum tulang belakang ini ya, dari tengkuk belakang leher sampai tulang ekor. Nah, karena sistem saraf itu ada di tulang belakang ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan, gosok saja dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah, boleh bawah ke atas, boleh, pokoknya gosok saja dengan lembut tanpa pijitan. Ya. Nah, kemudian di tempat yang bermasalah, di bagian tubuh yang sakit. Nah, seperti saya yang kena prostat dulu, saya melakukannya itu setiap 1 jam sekali, daerah perut ke bawah. Perut itu dari ini, pusar ini saya gosok ke bawah, selangkangan, paha dalam. Itu saya gosok setiap 1 jam atau 2 jam sekali, itu rutin. Nah, tulang belakang itu paling saya gunakan sebelum tidur ya, menjelang tidur, atau 3 kali sehari. Telapak kaki biasanya menjelang tidur, karena supaya jangan terbuang gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya waktu itu kena prostat. Dan saya waktu itu prostatnya cukup, ya dibilang stadium lanjut sama dokter dan harus segera dioperasi. Tetapi tanpa operasi, prostat saya sembuh. Yang penting lakukan secara rutin. Nanti kami berikan tips-tips untuk proses penyembuhannya. Nah, di sini ada 8 tips dalam menggunakan minyak paras. Nah, yang pertama di sini, niat dan doa yang tulus. Kita benar-benar harus niatkan ya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak yakin, sebagus apapun obat itu tidak akan bermanfaat. Jadi betul-betul yakin, niatkan dengan doa yang tulus, baik yang membalurkan ataupun yang dibalur. Artinya begini, untuk tulang punggung kan kadang-kadang kita butuh orang. Nah, ketika orangnya tidak tulus membalur, maka itu percuma. Ya, jadi harus benar-benar tulus ketika membalurkan ya. Kemudian telaten dan sabar. Di sini harus nikmati proses kesembuhan daripada minyak paras ini. Ya, benar-benar kita nikmati proses penyembuhan. Jangan buru-buru. Jangan kita nyambi, misalnya nyambi masak, balur. Jadi fokus di sini ya, benar-benar telaten, sabar dan fokus. Ya, nah, usahakan mandi sebelum membalurkan minyak paras. Kenapa harus mandi? Untuk membersihkan pori-pori. Karena minyak ini masuk lewat pori supaya bersih. Kemudian minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah. Nah, kenapa harus minum air hangat? Ini untuk mempercepat proses penghantarannya. Biasanya kalau kita kurang minum air ketika menggunakan minyak paras, itu ada proses detox namanya, itu nanti pegel. Badan kita terasa sakit. Nah, karena di sini banyak customer saya mengeluh, Pak, kok setelah saya pakai minyak paras, badan saya sakit. Memang tidak semua sih, ada beberapa. Nah, setelah saya cek, ternyata mereka kurang minum air putih. Nah, jadi usahakan minum air hangat 1 gelas setelah atau sebelumnya. Ya, ini untuk memperlancar pembuangan toksin ketika kita memalurkannya, jadi tidak pegel lagi. Nah, ketika terapi jangan di ruangan ber-AC. Kenapa? Karena kalau ruangan ber-AC dingin, pori-pori kita tertutup. Tetapi seandainya ruangan itu memang harus ber-AC, tidak bisa kita matikan seperti di ruangan rumah sakit, kita menterapi customer atau keluarga kita di rumah sakit, kan AC tidak boleh dimatiin. Ya, caranya ada dua, boleh pakai damer pemanas
minyak atau tuangkan minyak, lakukan aktivasi seperti ini. Nah, biasanya Pak Putu Eka sering gosok seperti ini. Ini tujuannya aktivasi, biar minyaknya panas ya. Nah, kelihatan ya tangan saya. Nah, biar minyaknya panas, nah, baru gosokkan dengan lembut di kulit ya. Nah, itu tujuannya. Nah, ini lakukan pembaluran badan sekali sehari. Seluruh badan ini perlu dibalut juga ya. Kemudian kita berjemur di pagi hari ya. Nah, berjemur di pagi hari, ya, terutama ini untuk pasien-pasien stroke. Itu kalau pasien stroke, biasanya kalau saya nangani stroke, itu saya sarankan harus berjemur. Itu proses penyinaran kan ultraviolet. Nah, jadi kita jemur pagi, sebelum jemur, gosok dulu seluruh tubuhnya. Digosok seluruh tubuh dengan minyak paras. Selanjutnya berjemur. Itu untuk mengatasi pasien yang stroke biasanya. Atau pasien-pasien saya yang bermasalah banyak. Ya, nah, itu kita balurkan berjemur. Dan ingat, yang ketujuh ini balut di tempat yang sakit ya. Nah, misalnya seperti saya dulu kena daerah apa namanya osteoartritis radang pada sendi ya saya balut di lutut. Nah, sekarang saya boleh lihat nanti PT saya di TikTok itu saya bisa ngangkat beban itu 250 sekarang. Bahkan tadi saya cek 260. Saya mampu ngangkat beban kaki saya. Dulunya jongkok pun tidak bisa. Nah, ini berkat paras. Bahkan saya mendaki Rinjani masih bisa. Bahkan besok tanggal 9 saya mau mendaki, mau muncak ke Gunung Tambora. Pada udah kepala 6, ya berkat paras sekarang OA saya sudah sembuh total ya. Lutut saya sudah tidak bermasalah. Itu bukan minyak paras. Nah, nanti kalau yang ingin konsultasi bagaimana cara menggunakannya bisa ya. Karena sekarang ini kan waktu terbatas untuk menangani OA, menangani saraf kejepit. Nah, itu syukurnya saya pernah sakit, jadi saya benar-benar pengalaman pada diri saya sendiri. Saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Apa yang saya rasakan saya berbagi lagi. Ya, oke. Mengingat waktu ini, oh waktu saya masih lumayan banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, rekomendasi produk yang bisa kita gunakan secara rutin. Nah, di sini kami sarankan gunakan minyak paras klasik ini, ya, setiap malam menjelang tidur. Ini bagus sekali. Gunakan ini minyak paras menjelang tidur, terutama kalau kita yang ya artinya kondisi kesehatan kita masih bagus. Harus tetap. Nah, minyak paras ini bukan digunakan saat sakit, tapi gunakan untuk preventif, untuk pencegahan menjelang tidur. Cukup menjelang tidur saja. Terkecuali kalau kita ada masalah ya. Nah, ini rekomendasi gunakan setiap hari menjelang tidur saja cukup. Tulang punggung dan telapak kaki. Ya, kalau ada sakit ya bagian yang sakit cukup tulang punggung. Nah, kemudian tidur. Nah, besoknya akan segar sekali. Ini saya lakukan rutin. Ya. Nah, selain saya rutin menggunakan minyak paras, yang saya rutin itu gunakan ya minum Kensen. Kensen ini adalah minuman kesukaan saya, terutama ketika saya mau nge-gym sore. Sore itu sebelum saya gym, saya minum 1 gelas Kensen dulu. Makanya saya walaupun kepala 6, eh, saya masih bisa mengimbangi anak-anak muda yang umurnya 20-30 tahun di tempat gym ya. Makanya mereka kaget kok bisa Bapak umur segini masih kuat gitu ya. Ya karena saya minum Kensen di sana untuk stamina saya. Nah, kemudian minyak anginnya ini saya hobinya sukanya gitu ya, kok hobi sadari. Saya suka yang aroma rose. Kemana-mana di kantong saya ini selalu ada si kecil ini ya. Kemana saja. Kebiasaan saya buka langsung gosok. Nah, orang-orang pada nanya, apa itu Pak? Ya sudah, saya jelasin ini. Mereka beli. Nah, jadi saya tidak perlu, hanya saya keluarkan saja orang nanya. Nah, jadi itu yang rutin. Nah, kalau paras care itu biasa saya gunakan, saya taruh di bawah bantal sama dengan paras klasik. Nah, itu di bawah bantal selalu ada paras klasik dan paras care saya. Nah, itu biasanya ada aja saya gosok ya. Nah, jadi itu rutin, semua ada. Nah,
Kalau Amoja, Amoja ini kalau saya kemarin pulang dari Bali, saat di Bali kan kita ngadakan apa namanya ulang tahun Paras itu makan saya berlebihan. Makan berlebihan, banyak lemak. Nah itu saya lakukan proses detox. Nah saya detoxnya di rumah pakai air hangat ini, air hangat 1 gelas. Saya isi perasan lemon atau jeruk nipis, nah, salah satu apa yang ada yang tersedia. Kemudian saya tumpahkan, saya pakai satu bukan dua, tapi sarannya yang bagus dua ya dari Pak BK dua, tapi saya satu aja sudah bagus. Itu untuk membersihkan lemak-lemak yang ada di usus saya. Nah, waktu itu kan wah cukup gendut juga dibuatnya makan di hotel itu mumpung gratis makan yang banyak karena ada Amoja udah saya detox dengan Amoja ya. Nah, jadi Amoja ini sangat bermanfaat untuk pencernaan saya. Nah, kemudian ini multivitamin jamu modern ini. Jamu modern ini boleh dibilang tidak pernah lepas dengan saya. Terutama Samplus. Samplus ini ya wajiblah saya minum malam saja. Biasanya tergantung kondisi. Bisa 3 kapsul sekali minum, tapi kalau kondisinya bagus, saya minum 1 kapsul. Kalau lagi capek, saya minum langsung 3, tapi malam saja. Nah, Matanaya saya minum itu 3 kali 2. Itu wajib. Ini kebetulan di meja, makanya di meja saya ini selalu berderet gini. Ini berderet karena saya minum rutin ini barusan mau ngejum itu saya minum untuk malamnya. 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam. Nah, karena kondisi umur ini kan mata kan sudah agak susah gitu. Nah, ini Matanaya ini ternyata sangat membantu. Nah, tadi Bapak Ibu akan bertanya, lo banyak itu, berapa duit dong Bapak dan Ibu? Ya, berapa duit dong habis ini? Nah, itu semua bonus dari Paras Bapak dan Ibu ya. Nah, itu ada bonusnya. Saya tidak beli. Nah, bonus-bonus ini yang saya konsumsi. Nah, siapa yang mau dapat bonus Bapak Ibu? Coba saya mau cek dulu sini. Apa biar saya tidak ngomong terus ya. Ya, sambil saya ngecek siapa yang mau gratis. Nah, jadi saya gratis di sini. Nah, mungkin ada yang belum bergabung di sini, Bapak dan Ibu. Ada yang sudah bergabung, ya. Wah, ini selamat malam. Ya, saya mau bonus banyak. Wah, ya ada yang mau gratis gitu ya. Ya nanti kami akan jelaskan ya bagaimana sih caranya biar dapat ini gratisan, nggak perlu beli. Ya kalau dihitung banyak di sini. Nah itulah saya kenapa memilih bergabung di Paras ya nanti kami jelaskan. Nah ini enaknya kita menjadi bagian daripada Paras, semua kita bisa nikmati. Kalau orang luar mikir dia, ya harga Kensen saja satu saset 25.000, lebih mahal daripada whey ya susu whey proteinnya orang nge-gym itu lebih mahal Kensen itu keren. Iya, belum lagi Amoja. Amoja ini apa namanya herbal premium untuk mengatasi gangguan lambung. Nah, ini Bapak Ibu ya. Amoja ini sangat membantu mengatasi masalah pencernaan saya. Nah, saya ini adalah orang yang suka puasa, Bapak dan Ibu ya. Saya suka puasa. Itu kalau saya setiap puasa, itu bawaannya pasti diare. Nah, waktu ini saya sempat konsultasi dengan Profesor Jawi waktu udah Paras, ternyata itu bukan suatu masalah. Itu hanya proses detox, proses pembersihan khusus. Tapi ya dengan ada Amoja, itu saya minum, itu membantu diare saya tidak lagi muncul setiap puasa. Nah, jadi Amoja ini sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu menyimpan produk-produk tadi sebagai P3K di rumah ya. Nah, simpan produk-produk ini sebagai P3K, terutama Amonja itu harus ada stoknya. Samplus
Samplus itu kalau saya lihat itu antioksidan super, makanya saya suka sekali minum Samplus ini. Samplus ini kan semua dah tadi dijelaskan sama Bu Lita. Ini jago sekali mengatasi masalah-masalah kolesterol, masalah asam urat, masalah gula. Ini jago antioksidannya. Makanya saya kalau uh, kelebihan makan makanan yang furitnya tinggi, biasanya kan kalau sudah, karena saya pernah kena asam urat, saya sudah bisa mendeteksi tanpa saya ngecek uh, kira-kira asam urat saya naik, saya sudah bisa rasakan karena alarm tubuh saya masih bagus gitu ya, karena saya latih. Nah, kalau kolesterol saya naik, saya bisa rasakan gitu. Nah, saya minum Samplus ini, makanya saya enggak pasti minumnya, bisa 1 kapsul, bisa 2, bisa 3 sekali minum itu. Nah, udah saya rasakan, Pak, kalau udah minum enak sekali. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, konsumsi Samplus ini, ya, konsumsi rutin. Nah, jangan sampai expired. Ada yang saya dengar beli sampai saya expired ini gimana? Aduh, saya sampai menjitat. Kok dianggurin produk bagus kayak begini? Ya, ini bagus sekali. Ya, termasuk Amojanya ini keren banget Amojanya. Taste-nya sangat enak. Ya, kemudian khasiatnya luar biasa. Karena saya sudah menangani banyak penderita MAH. Saya sudah lama sekali megang produk. Saya menangani orang yang masalah pencernaan. Saya dulunya mengobatnya dengan madu. Lama sekali saya menunggu Amoja ini nah, untuk menggantikan produk madu saya. Karena begitu keluar Amoja, saya buang madunya. Saya pakai Amoja ini. Keren banget Amoja ini ya, sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan. Ini herbal premium ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu wajib punya Amoja, yang belum punya ya wajib merasakan Amojanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saatnya kita bergabung menjadi keluarga besar Paras. Nah, jadi kalau yang belum bergabung, segera bergabung, tanyakan yang mengundang. Tapi kalau yang sudah bergabung, ini adalah kendaraan yang tepat. Ini adalah perahu kita yang tepat, kapal kita yang tepat. Kenapa kita bergabung di Paras? Nah, karena Paras ini hadir dari cinta untuk melayani. Inilah kesempatan kita untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu kesembuhan orang lain. Nah, berawal dari diri kita sendiri dulu, rasakan produk-produk Paras ini, maka kita akan bisa membantu orang lain. Nah, saya sendiri bisa berbicara seperti ini, saya sendiri bisa membantu orang lain sembuh karena saya sendiri sudah mengalaminya. Bagaimana saya ketika saya kena asam urat dengan kadar 13 waktu itu, kaki bengkak. Saya belajar menterapi diri saya sendiri sembuh. Kemudian saya kena prostat, saya belajar menterapi diri saya sembuh. Nah, kemudian saya kena OA, osteoartritis, itu juga sembuh. Ya, sampai sekarang ini saya sampai orang kaget bisa melihat pipi saya ya. Saya bagaimana mengangkat beban. Kemudian saya kena saraf kejepit. Saraf kejepit itu ternyata sederhana sekali pengobatannya dengan paras ini ya. Tidak mesti harus operasi kalau tahu caranya. Nah, saya kena sembuh. Nah, jadi setelah kita tahu, kita akan bisa menebarkan cinta ya dengan paras ini. Ya, jadi kita harus belajar di sini. Nah, jadi di sanalah saya benar-benar paham ya Pak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa membantu orang lain. Paling tidak kita bisa jadi tabib untuk keluarga kita. Kalau Bapak Ibu seandainya tidak belum mau untuk berbagi ke orang lain, paling tidak kita bisa menjadi tabib untuk diri kita sendiri, bisa menjadi tabib untuk keluarga kita, bisa membantu kesembuhannya. Nah, itulah tujuan kita mengapa kita bergabung di Paras. Nah, yang kedua, dengan kita bergabung di Paras, menjadi keluarga besar Paras, kita akan mendapatkan harga khusus di sini ya. Nah, jadi tidak takut lagi dengan harga minyak paras yang tadi katanya, wah minyak paras mahal. Ya, tidak takut lagi karena harganya khusus. Apalagi kita
ada ikut promo-promonya Paras, itu gratis Bapak Ibu ya. Saya ajak kemarin kaget ikut ultah Paras. Ini teman-teman pada borong saya lihat itu ya. Kalau dia punya tabungan dikuras habis tabungannya semua itu ya, termasuk saya. Kenapa? Ya belanja 5 juta, bonusnya 5 juta. Ya bonus produknya kan gila itu namanya. Nah itu yang disebut dengan gratis Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu segera bergabung di keluarga besar Paras. Nah, kalau yang sudah bergabung, manfaatkan semua promo yang ada di Paras. Ya. Nah, bagaimana caranya bergabung? Sangat sederhana sekali. Di sini ada paket reguler dan ada paket bisnis. Saya tidak jelaskan secara detail. Silahkan tanya teman yang bergabung. Ini akan diulas habis nanti di webinar peluang bisnis ya. Nah, di sana akan dapat apa lagi, ada dapat reward dan sebagainya. Nah, ini tidak kami jelaskan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini kami ada promo khusus dari Paras sampai tanggal 10. Nah, siapa tahu di sini ada yang belum bergabung, akan mendapatkan bonus ya, 355.000 satu botol Paras Klasik kalau Bapak Ibu bergabung paket bisnis. Lumayan tambahannya, ini kan gratis lagi satu botol, bisa kita gunakan ya untuk diri sendiri. Nah itu yang disebut dengan gratis satu botol kalau yang belum bergabung ya Bapak dan Ibu, ingat. Nah jadi ini sebarkan kebaikan ke seluruh dunia, itu katanya Pak Eka. Ini waktu saya mau habis ya. Nah, ini reward-reward yang pernah saya peroleh tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Nah, jadi Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya semua. Ini karena waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak ya. Nanti ada kuis, jangan dulu uh, pergi ya, jangan dulu meninggalkan Zoom ini. Nanti akan ada kuis, saya tidak tahu apa. Nanti MC kita yang akan menjelaskan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke MC kita yang luar biasa, Ibu Novita. Selamat malam, silakan Bu Novita. Terima kasih Pak Gede penjelasannya ya, luar biasa ya. Selain dari penjelasan-penjelasan tentang apa itu Faras, kemudian cara pakainya bagaimana, kita mendapatkan testimoni dari Pak Gede ya. Jadi kita lebih percaya lagi ya, oh ternyata Amoza manfaatnya juga luar biasa ya Pak Gede, meskipun produk baru, tetapi ternyata juga sudah banyak sekali yang disembuhkan. Saya juga banyak baca tadi di chat itu yang sudah pakai Amoza. Ya, ada beberapa testimoni sudah menggunakan Amosa, sakit lambungnya bisa teratasi ya. Jadi produk-produknya Faras ini tidak perlu diragukan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita mau pakai semuanya, ada banyak sekali produknya. Kita mau coba satu-satu, kemudian ketika ada testimoni kita bisa menyampaikan kepada saudara kita, teman kita mungkin yang membutuhkan minyak Faras ya. Kita mau menyebarkan manfaat-manfaat minyak Faras ke semua orang ya. Terus tadi ada Pak Gede juga spill ya, ada promo gabung member awal bulan ya. Jadi ini harus kita manfaatkan ya buat Bapak Ibu yang mungkin sudah lama pakai atau kepingin jadi membernya. Nah, yuk bergabung bersama-sama di awal bulan mumpung ada promo, ada promo untuk yang gabung di member paket bisnis ya. Dengan berakhirnya materi Pak Gede berarti menandakan juga materi webinar malam hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya juga akan menyampaikan ada dua pengumuman. Izin share screen.